Udah siap kan? Ya, siap. Yuk, tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kita akan menjelaskan tentang implementasi proyek, sebuah tugas besar dari mata kuliah implementasi proyek di salah satu mata kuliah teknik informatika. Di sini implementasi proyek pada kali ini kita akan menjelaskan tentang proyek kita yang kita buat yang berjudul Sistem Informasi Perizinan Acara. Di next, oke. Sistem Informasi Perizinan Acara. Di tim kami mempunyai ada 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Rasul sebagai Scrum Master. Ada Alwi Aldiansyah sebagai database. Ada Taufik Akbar sebagai programmer, ditemani oleh Rizky Priantama, dan testing dan desain ada Yoga Firzatullah. Next. Untuk pengertian sistem informasi perizinan acara itu sendiri adalah SIPA ini adalah sebuah sistem informasi perizinan acara yang merupakan sistem informasi yang bertujuan agar masyarakat dapat membuat acara termasuk di bidang persyaratan. Sistem informasi ini akan memudahkan masyarakat dalam mengurus persyaratan termasuk perizinan dan sebagainya. Jadi sistem informasi ini bisa diakses di seluruh masyarakat karena ini berbasis web dan mobile. Yang terbaru di update di kali ini di sprint ketiga terakhir kita sudah mempersiapkan di bagian mobile. Tapi hanya beberapa yang udah kita buat di bagian mobile, nanti kita presentasikan. Jadi kurang lebih SIPA itu sistem informasi perizinan acara khusus untuk persuratan dan perizinan, seperti itu kurang lebih. Oke, next. Untuk sasaran pengguna yang kami targetkan, untuk deskripsinya kita mempunyai 3 deskripsi pengguna. Yang pertama ada organisasi masyarakat, karena organisasi masyarakat ini kita pikir mungkin lebih banyak yang membutuhkan persyaratan untuk membuat acara-acara organisasi di masyarakat itu sendiri. Yang kedua dari pihak kampus mahasiswa. Jadi kenapa kita targetkan di mahasiswa, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mungkin membutuhkan perizinan dan persyaratan. Kurang lebih kayak demo mungkin, atau perizinan untuk pawai atau dan sebagainya. Yang ketiga ada instansi sekolah. Juga mungkin ada beberapa sekolah yang kami pikir membutuhkan sekali perizinan yang akan dibuat untuk membuat acara bisa berjalan dengan lancar. Kurang lebih deskripsi penggunanya seperti itu. Jadi kita punya 3 sasaran sasaran target yang kita untuk deskripsi pengguna ini. Ada organisasi masyarakat, ada mahasiswa, dan instansi sekolah. Oke, next. Selanjutnya ada use case diagram. Use case kita kurang lebih seperti ini. Dari mulai login dan sign sampai daftar event. Ini adalah use case terbaru di sprint 3 yang sudah di-update. Tentunya ini sudah berbasis mobile ya, dan web. Tapi webnya pun sudah responsif ya. Maksudnya webnya ini sudah bisa diakses melalui mobile juga. Jadi nanti tampilannya kurang lebih kita dashboard mobile, loginnya juga login mobile dan siginnya juga. Untuk use case-nya kurang lebih dari yang bisa dilihat di sini ada di tampilan dari user dan sistemnya, dari mulai masuk login dan sign kurang lebih seperti ini, dan sampai ke daftar event. Untuk use case-nya kurang lebih seperti ini. Oke, next. Ini daftar activity login. Pertama itu user itu dashboard, habis itu login atau sign up, habis itu sistem itu akan menampilkan login dan sign up. Itu user akan mengisi form login atau sign up. Di sini akan dicek benar atau tidak. Kalau tidak, si user akan mengisi form login dan sign up. Jika benar, dia akan ke dashboard. Nah, yang ini diagram activity daftar event. Pertama ini user login atau sign up. Habis itu daftar event. Di sini dicek sama sistem apakah user ini udah ada akun atau belum. Jika tidak, user akan dilempar ke login dan sign up. Jika iya, dia akan mengisi form pendaftaran event. Habis itu sistem ini akan memverifikasi datanya melalui email. Habis itu dia ke dashboard. Di sini tabel IRD
untuk tabel user, nama kolom ID dengan tipe data integer. Lalu nama kolom nama dengan tipe data varchar dengan jumlah maksimum 255. Lalu nama kolom email dengan tipe data varchar dengan nilai inputan maksimum 255, password varchar dengan variabel maksimal 255 karakter, nomor handphone varchar dengan variabel inputannya maksimal 255. Lalu create dan update itu sudah bawaan dari framework webnya. Lalu untuk tabel data event, di sini ada nama kolom ID dengan tipe data integer, lalu nama event dengan tipe varchar, lalu email dengan tipe varchar, surat pengantar dengan tipe varchar 200 dengan variabel maksimal 255. Di surat pengantar ini hanya judul yang akan disimpan, sementara filenya akan disimpan di dalam webnya, di server web. Lalu untuk proposal acara juga dengan tipe data varchar, dan yang disimpan hanya judul dari file proposalnya atau nama filenya. Lalu untuk proposal keramaian dengan tipe data varchar. Lalu deskripsi event ini di-input manual oleh si user. Si user mendeskripsikan acara apa yang akan berlangsung. Lalu mulai acara dengan tipe data date, akhir acara dengan tipe data date. Lalu lokasi ini bisa manual, bisa otomatis. Lalu create dan update itu bawaan dari framework webnya. Yang pertama itu, yang ketiga itu list event, tabel list event. Yang pertama itu nama kolomnya ID, tipe datanya integer, keterangannya tipe data bilangan bulat. Yang kedua, nama event, tipe datanya varchar, keterangannya variabel maksimal 255 karakter. Yang ketiga, mulai acara, tipe datanya date, keterangannya tipe data berupa tanggal, bulan, atau tahun. Yang keempat, nama kolomnya akhir acara, tipe datanya date juga, keterangannya tipe data berupa tanggal, bulan, dan tahun juga. Dan yang kelima, lokasi, tipe datanya varchar, keterangannya variabel maksimal 255 karakter. Yang keenam, nama kolomnya status, tipe datanya varchar, keterangannya variabel maksimal 255 karakter. Yang ketujuh, create add, tipe datanya timestamp, keterangannya tipe data berwaktu per jam. Yang keempat, update, tipe datanya timestamp, keterangannya tipe data berwaktu per jam. Untuk responsive design, jadi responsive design ini kita bikin jadi dua bagian. Yang pertama ada responsive design di web, yang pertama ada responsive design web, yang kedua ada responsive design buat mobile. Jadi untuk webnya ini kita bikin responsif, gimana caranya dia biar tampilannya biar sesuai sama mobile ketika buka di web. Tampilannya kalau untuk di web responsive desainnya sama, tapi kalau di mobile di Figma kita pakai Figma responsive desainnya. Nah ini untuk mobile, versi mobile kita untuk desainnya pakai Figma. Untuk mobile kurang lebih desainnya seperti ini untuk mobilenya. Kalau untuk responsive webnya mungkin sama tampilannya kayak web, jadi untuk responsive desainnya kita nggak terlalu banyak ngubah. Kurang lebih kayak gini untuk responsive design webnya. Desainnya kurang lebih seperti ini untuk web sama untuk mobile. Nah, di sini adalah tampilan dashboard yang udah sudah responsif web. Nah, di sini kita bisa lihat di hamburger menunya. Coba nah, ini kita udah kalau misalkan responsif web ini tampilannya seperti ini. Nah, di sini untuk tampilan Android-nya, di sini juga ada logo dan kata sambutan. Di sini kita juga ada email atau nomor telepon dan password untuk login. Di sini ada tampilan login dan ini untuk sign up.
Nah, ini untuk tampilan dashboardnya. Untuk versi Android dari SIPA ini. Oke, baik. Saya sudah menguji dari versi Android. Yaitu yang pertama itu di login sign up itu semuanya dari user sistem dari 1 sampai 6, ya sampai 6 100%. Dan yang kedua itu daftar event dari 1 sampai 6 100%. Jadi ya diperkirakan semuanya 100%. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk implementasi proyek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.